Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu, keluarga besar SMK Negeri 1 Surabaya yang saya hormati. Kita sudah melewati beberapa tahapan di dalam pemilihan waka untuk tahun 2025 ini. Salah satu dari tahapan itu adalah dilaksanakan kegiatan podcast untuk setiap calon wakil kepala sekolah. Tujuan dari kegiatan ini tidak lain adalah untuk dapat memaparkan visi misinya agar nanti warga SMK Negeri 1 Surabaya dapat mengetahui apa yang ada di dalam masing-masing calon waka ini, potensinya seperti apa. Karena tantangan ke depan ini tidak semakin mudah, adalah semakin sulit, sehingga membutuhkan calon waka yang tangguh, yang mampu untuk mengatasi tantangan kekinian, sehingga nanti bisa membawa perubahan kepada SMK Negeri 1. Bisa membantu saya dalam mengembangkan SMK Negeri 1 menuju SMK Negeri 1 berasal. Jadi saya berharap nanti ke depan bahwa calon-calon waka yang nanti akan terpilih itu benar-benar merupakan calon waka yang punya semangat yang luar biasa, dedikasi yang luar biasa, loyalitas yang luar biasa, kemudian juga jujur, ya, kredibel, bertanggung jawab baik terhadap dirinya maupun terhadap tugas yang nanti akan diembannya. Selamat melaksanakan pemilihan waka, calon waka. Semoga nanti ke depannya bisa membawa perubahan bagi SMK Negeri 1 Surabaya. Terima kasih. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Pak Adi. Alhamdulillah. Pada sesi podcast kali ini dipersilakan Pak Adi untuk memperkenalkan diri kepada audiens. Baik, mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Adi Fefdulniawan. Saya guru pendidikan agama Islam di SMK Negeri 1 Surabaya. Saya bertugas di SMK ini sejak tanggal 1 Maret tahun 2011. Jadi tahun ini adalah tahun ke-15 saya bertugas di SMK Negeri 1 Surabaya. Mungkin jabatan yang sudah pernah Untuk di sekolah ini? Pengalaman jabatan di SMK Negeri 1 Surabaya berawal dari Ketua MGMP PAI, kemudian saya juga pernah menjadi Sekretaris ICT, kemudian Alhamdulillah menjadi Ketua ICT selama beberapa tahun. Selanjutnya sejak tahun 2021 kemarin saya dipercaya sebagai staf kurikulum. Baik Pak Adi, itu adalah perkenalan untuk para audiens. Kemudian ada pertanyaan Pak Adi. Yang pertama yaitu motivasi apa Pak Adi untuk mencalonkan sebagai waka kurikulum? Yang pertama yang jelas motivasi yang paling besar itu motivasi dari luar Bapak. Jadi adanya dorongan dan dukungan dari beberapa teman untuk kemudian maju sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Itu yang paling besar sebenarnya. Karena kalau misalkan tidak ada dorongan dan dukungan, mungkin saya juga berpikir beberapa kali untuk maju pemilihan, karena di SMK 1 ini kan sistemnya kita pilihan. Itu seperti itu Bapak. Kemudian selanjutnya kalau sudah terpilih Pak Adi, apa yang dilakukan untuk SMK Negeri 1 Surabaya?
Baik, kalau misalkan sudah terpilih, yang pertama yang jelas kita harus kembali pada fitrahnya. Jadi wakil kepala sekolah itu kan tugas utamanya yaitu membantu kepala sekolah. Dalam hal ini ketika sekolah mempunyai visi misi dan kemudian dilanjutkan dengan visi misi Bapak kepala sekolah, ya tentunya kita harus melaksanakan program-program yang seirama. Jadi jangan sampai nanti kemudian kita membuat visi misi yang berbeda dengan visi misi sekolah, ya, termasuk juga mungkin cita-cita dari Bapak daripada atau rencana Renstra ya, atau rencana 5 tahunan itu jangan sampai nanti kita keluar dari sana ini. Jadi yang pertama kita nanti tentunya dalam penyusunan program itu kita juga harus melihat raport pendidikan, nanti kelemahan kita di mana itu yang harus kita perbaiki. Kemudian kita juga harus mencapai atau mewujudkan visi misi sekolah itu. Pertanyaan terakhir Pak Adi. Ini adalah problem solving Pak Adi. Jadi jika ada program kegiatan yang anggarannya terbatas, tetapi harus dilakukan, kira-kira solusinya gimana? Di mana program tersebut adalah untuk menguasai hajat hidup orang banyak. Mungkin ada solusinya gimana Pak Adi? Jadi ketika ada program yang anggarannya kurang, tentunya kita juga harus melakukan berbagai macam cara. Jadi kita juga harus menyesuaikan, tetapi tidak mengurangi esensi daripada program tersebut. Karena nanti kita bisa melakukan pengurangan-pengurangan yang memang tidak substansialnya. Jadi nanti misalkan pengurangan-pengurangan yang kurang perlu itu bisa kita pangkas sehingga nanti program tersebut bisa tetap berjalan. Ini. Jadi program tetap jangan sampai nanti ada penurunan kualitas, itu yang kita upayakan ya. Dengan anggaran yang ada kita harus berupaya bagaimana program itu bisa tetap berjalan. Oleh karena itu ketika di sekolah ini alhamdulillah sekarang banyak sekali talenta-talenta muda yang berbakat, itu yang harus kita rangkul bagaimana kita nanti bisa membuat sesuatu itu yang baik tapi tanpa mengeluarkan biaya yang besar. Contoh misalkan kemarin kita bikin video yang selama ini kita harus butuh alat-alat yang banyak, nah itu kita bisa pangkas, cukup pakai HP dan diedit di HP, itu bisa. Tapi saya tidak sebutkan nama orangnya di sini, nanti GR orangnya. Baik Pak Adi, mungkin saja yang bisa menjadi bahan untuk audiens untuk pemilihan kali ini. 3 kata Pak Adi untuk audiens. Pilih sesuai hati nurani. Baiklah, terima kasih. Demikian podcast pada kali ini dengan calon waka kurikulum Bapak Adi Febri Yuliawan. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Lukman. Waalaikumsalam Pak Yuli. Sehat selalu Pak Lukman. Alhamdulillah sehat-sehat Pak. Baik Pak Lukman, untuk podcast kali ini saya akan memberikan kesempatan kepada Lukman untuk memperkenalkan diri. Dipersilakan. Oke, terima kasih Pak Yuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati semua warga sekolah Semoga Negeri 1 Surabaya. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya nama Lukman Soleh saat ini mendapat tugas tambahan menjadi Ketua Konsentrasi Keahlian Rekayasa Perangkat Lunak atau RPL. Kemudian pengalaman saya selama menjadi Ketua Konsentrasi Keahlian, alhamdulillah bisa menjalankan sampai 4 kali karena memang bergantian dengan rekan sejurusan. Kemudian alhamdulillah selama perjalanan menjadi Ketua Konsentrasi Keahlian, saya juga mendampingi siswa yang mengikuti lomba LKS sampai tingkat nasional. Demikian Pak Yumi. Baik Pak Lukman, ada pertanyaan yang perlu disampaikan kepada audiens. Itu yang pertama, apa dorongan atau motivasi Pak Lukman untuk mencalonkan diri sebagai Waka Hubinmas? Terima kasih Pak Yuli. Selama ini tugas saya, ruang lingkupnya hanya di jurusan, di RPL tentunya. Dan ini menjadi motivasi saya untuk mencari pengalaman baru, mendapatkan pengalaman baru dan tantangan baru untuk bisa meningkatkan
citra sekolah, meningkatkan istilahnya daya saing sekolah melalui bidang Hubinmas. Tentunya hal-hal yang berkaitan dengan Hubinmas ini ada bagian yang memang sudah diterapkan di jurusan, terutama di RPN. Seperti itu, Pak. Baik, pertanyaan selanjutnya Pak Lukman. Jika Pak Lukman terpilih menjadi Wakahubinmas, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, insya Allah saya akan mencoba memetakan untuk tujuan jangka pendek, menengah, dan panjang. Artinya yang perlu dilakukan sekarang terutama di dunia digital, maka SMK 1 ini harus sering-sering dikenalkan dengan pihak luar. Yang pertama, pengelolaan media sosial. Selama ini mungkin publikasi sekolah atau kegiatan sekolah mungkin baru setingkat berupa berita atau mungkin video, cuman perlu ditingkatkan lagi, terutama tools-tools yang berkaitan dengan media sosial seperti ini seperti sering-sering mengadakan podcast untuk hampir setiap guru atau mungkin mendatangi siswa atau kegiatan-kegiatan yang lain yang selalu diliput ya, itu diupload di Instagram atau mungkin Reel atau mungkin TikTok yang memang sudah zamannya seperti ini. Ya, itu yang pertama. Artinya hubungan dengan mengenalkan SMK 1 ke masyarakat, salah satunya adalah dengan menggunakan atau mengelola media sosial. Kemudian yang berikutnya yaitu jangka menengah, sebagaimana yang disampaikan kepala sekolah yang kemarin, memang Hubinmas ini kan tidak hanya sebatas hubungan antara industri dan masyarakat, tapi juga merangkul alumni. Nah, ini yang perlu ditambahkan, karena selama ini di Hubinmas itu memang hubungan dengan industri sudah baik, dengan masyarakat sudah baik, tinggal nanti melanjutkan alumni SMK 1 yang mana akan jadi success story buat ada di kelasnya. Untuk jangka kemudian yang berikutnya juga meningkatkan hubungan dengan industri, terutama salah satunya dengan mencoba untuk mengembangkan pembelajaran TEFA, kemudian membentuk kelas industri atau mungkin kalau ada program double track dengan kampus atau universitas yang mungkin bisa ditindaklanjuti. Dan untuk yang jangka panjang rencananya, karena kita ini skalanya tidak hanya lokal tapi nasional, juga harapannya bisa internasional. Nah, semuanya bertahap, jadi kita tidak bisa langsung loncat ke internasional tanpa kita menyiapkan apa yang di dalam. Kita lokal bagus, nasional bagus, insya Allah nanti akan berlanjut ke tingkat internasional. Saya kira itu. Baik Pak Lukman, ini pertanyaan terakhir ya. Jika ada program kegiatan yang butuh anggaran yang besar, tetapi kenyataannya dana anggaran yang di sekolah ini terbatas atau kecil, apa yang harus dilakukan? Iya, kita lihat dulu pemetaannya, karena anggaran sekolah itu kan memang saat ini memang terbatas, atau mungkin inginnya kita itu kegiatan itu lebih bagus, ternyata dibutuhkan anggaran besar. Mungkin bisa sharing atau mungkin bisa mencari sumber yang lainnya, apakah dengan dari bantuan anggaran dari pos-pos lainnya, ataupun juga kalau memungkinkan mencoba untuk mendatangkan sponsor kalau memungkinkan. Artinya karena berkaitan dengan kegiatan Hubinmas yang berkaitan dengan promosi keluar misalkan, maka harapannya nantinya salah satu bentuk anggaran atau pendanaannya bisa mencoba mencari sponsor seperti itu. Dan mungkin selama ini yang terjadi di sekolah, artinya berdasarkan mungkin pengalaman atau informasi yang saya dapatkan, memang
Kalau main bisa bahasa Jawanya ini tuh. Jadi saling melengkapi. Artinya apabila ada pos anggaran yang di tempat lain, misalkan di pos atau BPP yang mana bisa digunakan untuk kegiatan tersebut, kita coba untuk gali seperti itu. Dan memang tentunya semuanya akan berakhir dengan keputusan Pak Kepala Sekolah apakah bisa dilanjutkan atau tidak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Lukman. Sama-sama. 3 kata untuk audiens, silakan. Intinya 1, koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi. Baik, terima kasih Pak Lukman atas podcast kali ini. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Setio. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat Bu Setio? Alhamdulillah. Baik Bu Setio, sebagai awal silakan untuk memperkenalkan diri kepada audiens. Terima kasih waktunya Pak Juli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Setio Budiwati, SPD MM MPD. Ya, riwayat sedikit tentang saya. Kebetulan saya di SMK Negeri 1 itu mulai tahun 1996. Jadi saat itu menjadi guru GTT. Kemudian saya di SMK Negeri 1 diangkat tahun 2007 menjadi PNS juga di SMK Negeri 1 Surabaya. Setelah itu saya pernah menjabat sebagai wakil kalebnya bisnis manajemen BD pemasaran tahun 2009, kemudian 2006. Kemudian staf BKSDM 2008 sampai dengan 2016. Kemudian menjadi ketua program keahlian akuntansi mulai 2016 sampai 2019. Setelah itu menjadi di Blut sebagai operator dan sampai sekarang pun masih di Blut sebagai pejabat penata usaha keuangan. Itu saja sekilas tentang saya. Bu Setio, perkenalannya. Ada pertanyaan, yaitu yang pertama, motivasi apa Bu Setio mencalonkan diri sebagai Waka Ubinmas? Yang pertama jelas motivasi saya adalah untuk SMK Negeri 1 ya Bapak ya. Yang jelas saya mendukung apa terwujudnya SMK Negeri 1 yang berkarakter dan unggul, sehingga saya termotivasi di sini untuk menjadi Wakahubinmas karena saya itu sering ditelepon dari pihak Dudi, karena saya sudah sering terlalu lama di sini sehingga Dudi itu telepon saya, sehingga saya juga ingin bagaimana mengembangkan SMKN 1 itu lebih dikenal lagi. Kalau saat ini kan sudah terkenal. Sudah terkenal oleh Dudi sehingga lebih keluar lagi sehingga bisa membuat anak-anak saya itu berkenalan dengan dunia industri, bagaimana dia bisa berkembang sehingga kompetensi yang dimiliki pun bisa berkembang juga. Ya, baik Bu Setio. Pertanyaan selanjutnya, jika Bu Setio terpilih menjadi Wakahubinmas, apa yang dilakukan? Yang pertama jelas saya mendukung dari misi SMK Negeri 1 Bapak. Yang pertama yaitu bagaimana meningkatkan kompetensi peserta didiknya, ya kan? Nah itu salah satunya yaitu tadi dengan kita menjalin kerjasama dengan dunia industri. Kedua, kalau untuk SDM mungkin nanti itu saya berkolaborasi dengan kurikulum, bagaimana mengembangkan kompetensi dari Bapak Ibu guru sehingga tetap bisa bertarung di kancah yang paling dekat adalah LKS. Karena itu yang utama dari Wakahubinmas mungkin tugasnya. Kemudian kalau kerjasama dengan dunia industri salah satunya itu juga. Sehingga saya mungkin harus lebih mensortir lah industri-industri mana yang nantinya bisa bekerja sama sampai dengan anak-anak kita itu selesai sekolah dan mampu diterima bekerja di industri. Itu kemudian satu lagi yang jelas saya berusaha bagaimana
SMK Negeri 1 ini lebih dikenal lagi dan menjalin hubungan kerjasama yang sudah dibangun oleh Wakahubinmas sebelumnya dengan dunia industri di luar mungkin atau di luar negeri yang dulu dengan Thailand mungkin itu bisa kembali kita jalin. Itu aja sih. Baik. Pertanyaan terakhir Bu Setia ya. Jika ada program yang butuh anggaran yang besar ya, tapi kenyataannya dana atau anggaran yang di sekolah itu sedikit atau terbatas. Solusinya bagaimana? Nah, kalau anggaran memang kita ini sangat terbatas anggaran ya. Kita itu dibatasi oleh yang solusi saya ya mungkin kita memang harus menjalin kerjasama dengan pihak industri mungkin yang bisa memberikan sponsor. Artinya mereka yang support dengan SMKN 1, kemudian juga kita memberikan kegiatan-kegiatan yang sekiranya bisa kepada siswa itu bagaimana untuk dana ini kita manfaatkan semaksimal mungkin. Yang sudah anak-anak kita ajak untuk berusaha. Nah, bagaimana bisa menjadikan kegiatan itu tetap berjalan. Ya, cukup. Ya, terima Baik. kasih. Terakhir, 3 kata untuk audiens, silakan. Wah, bingung ini. 3 kata untuk Adiun, selamat berdemokrasi di SMKN 1, pilihlah saya. Terima kasih Bu Setia, tetap semangat, salam sehat selalu. Terima Terima kasih. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Darsi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak Darsi? Alhamdulillah kondisi hari ini sehat sekali. Baik Pak Darsi, untuk mengawal ini silakan perkenalan kepada audiens. Sebelum perkenalan, kami buka perkenalan saya dengan sebuah pantun biar agak meriah. Ke pasar membeli ikan, alhamdulillah dapat belida. Cakep. Salam sejahtera saya ucapkan. Assalamualaikum Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Sudarsi yang saat ini masih menjadi Ketua Jurusan Manajemen Logistik, sebuah jurusan baru di SMK Negeri 1 Surabaya. Mungkin ada jabatan sebelumnya Pak Darsi? Jabatan sebelumnya tahun 2011 saya menjadi kalebnya RPL selama 5 tahun. Kemudian jadi staf Hubinmas selama 1 tahun. Kemudian karena perkantoran membutuhkan tenaga dan pikiran, saya dialihkan menjadi ketua jurusannya manajemen perkantoran. Kemudian setelah itu saya seperti teman yang lain menjadi guru biasa sekaligus menjadi operator bos, operator Arkas. Itu Baik. Itu pengalaman yang saya lakukan sampai dengan saat ini di SMK 1. Oke. Pertanyaan selanjutnya Pak Darsi. Motivasi apa Pak Darsi mencalonkan menjadi wakil kepala sekolah bidang Hubinmas? Untuk motivasi itu sama dengan keinginan ya. Kenapa Anda ingin menjadi Wakahubinmas? Yang pertama, saya ingin mengambil tantangan. Tantangan sebagai wakil kepala sekolah tentunya lebih berat dari jabatan yang selama ini saya emban, supaya dalam tantangan tersebut kami dapat mengembangkan diri dengan baik, dapat berguna untuk warga SMK 1 lebih banyak. Yang kedua, ingin berperan aktif dalam mengambil keputusan di SMK Negeri 1 Surabaya. Karena kita tahu Bapak Kepala Sekolah kita itu orangnya demokratis sekali. Apapun masalah-masalah yang sekiranya perlu diselesaikan bersama, pasti akan dirapatkan. Itu kami ingin berperan lebih aktif di situ. Kemudian yang ketiga,
Sedapat mungkin mensejahterakan warga sekolah, seperti hanya keinginan Bapak Kepala Sekolah waktu pertama kali datang ke SMK 1 Surabaya, ingin mensejahterakan seluruh warga SMK Negeri 1 Surabaya. Itu 3 poin yang mengapa saya ingin menjadi Wakabunmas. Baik Pak Darsi, kemudian jika Pak Darsi nanti terpilih menjadi Wakabunmas, apa yang harus dilakukan? Saya sudah membuat program kerja sesuai dengan rangkuman saya waktu beberapa bulan terakhir, sesuai dengan kehendak Bapak Kepala Sekolah, visi misinya Bapak Kepala Sekolah. Yang pertama yang saya lakukan yaitu program guru magang ke industri. Itu memang sangat dibutuhkan. Misalkan kalau akuntansi, misalkan gurunya kurang paham pajak, ya kita magangkan di pajak. Untuk logistik yang kurang paham di transportasi akan kami kirim ke JNT atau JNE. Yang kedua, ada guru tamu dari industri. Guru tamu dari industri yang sebelumnya hanya 1 tahun 1 kali. Kemudian nanti ke depan paling tidak 1 semester bisa 2 kali gitu. Jadi karena ilmu di industri, perkembangan industri itu sudah luar biasa. Harusnya kita itu lebih unggul daripada industri, karena kita yang menyiapkan tenaga kerja, industri yang memanfaatkan tenaga kita. Tetapi kenyataan di saat ini kan industri lebih maju dulu. Maka nggak ada salahnya kita berguru dulu ke sana. Kemudian program kerja yang ketiga yaitu kelas industri. Kelas industri ini juga tertuang di program-program sekolah, yaitu suatu kelas yang bekerja sama dengan industri, yang mana ini sudah menjadi impian sekolah kita, dan sampai saat ini terwujudnya belum optimal. Pernah ada tapi belum maksimal. Minimal di tahun pertama ada 2 jurusan lah yang ada kelas industrinya. Kemudian ada program magang siswa dalam bentuk prakerin. Itu sudah biasa. Cuma harus kita evaluasi kunjungan Bapak Ibu guru ke industri dan lain-lainnya, harus kita evaluasi ulang supaya ke depan akan lebih baik. Terus ada terbentuknya ikatan alumni yang digadang-gadang dan sampai dengan saat ini belum terwujud. Insya Allah nanti ke depan paling tidak 1 atau 2 tahun ke depan harus sudah terbentuk ikatan alumni. Kemudian ada kerjasama industri tentang keterserapan lulusan. Ini bekerja sama dengan BKK. Kalau kita evaluasi kemarin untuk job fair itu kurang, gregetnya kurang. Jadi nanti kami akan bekerja sama dengan Disnaker untuk mencari lowongan pekerjaan supaya anak-anak ini bisa terserap dengan lebih banyak. Yang terakhir itu promosi sekolah. Promosi sekolah melalui media sosial. Sekolah kita sudah melakukan promosi sekolah dengan menggunakan media sosial, yaitu pakai IG, Instagram, kemudian pakai YouTube dan lain-lain. Saya pengen ada tim kreatornya. Tim kreator ini tugasnya membuat konten yang nanti kontennya adalah untuk status seluruh Bapak, Ibu, guru dan karyawan SMK Negeri 1 Surabaya. Kalau kita amati, berapa sih yang lihat YouTube?
kalau kita upload sedikit sekali. Tapi kalau kita tanya berapa yang lihat status kita di hari itu, cukup banyak. Seandainya 100 orang saja yang upload status, sudah berapa yang lihat. Saya kira itu lebih efektif supaya masyarakat lebih mengenal SMK 1 dan kelebihan-kelebihan SMK 1 bisa tersampaikan kepada masyarakat luas. Ya, baik Pak Darsi, itu program. Kemudian pertanyaan terakhir Pak Darsi, jika ada program kegiatan yang butuh anggaran banyak, tetapi kenyataannya di dana anggaran sekolah kecil, padahal anggaran itu berhubungan dengan hajat orang banyak, bagaimana solusinya? Solusinya yang pertama memang kita harus menekan anggaran tersebut, harus ditekan. Yang kedua seperti yang dilakukan kemarin itu, kalau memang nggak ada anggaran biasanya mengajukan proposal ke komite. Jadi komite akan mempelajari, setelah dipelajari yang sekiranya memang perlu dilaksanakan, ya komite pasti bersedia untuk mencairkannya. Tuh. Ya. Baik Pak Darsi, jadi cukup pertanyaan itu. Yang terakhir 3 kata untuk audiens, silakan. Saya kirimi pantun saja untuk audien. Pantun penutup. Bongkan batu pecah poranda, tapi bangunan situsnya tetap bersangga. Pilihan waka boleh berbeda, tapi kerukunan harus tetap terjaga. Baik, terima kasih Pak Darsi atas podcast kali ini. Terima kasih. Baiklah Pak Sulam, untuk kali ini ada sesuatu yang perlu disampaikan Pak Sulam dalam podcast kali ini. Untuk yang pertama yaitu perkenalan Pak Sulam, monggo dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dan semua warga SMKN Negeri 1 Surabaya yang saya hormati, perkenalkan nama saya Sulam SPD MM. Jabatan posisi terakhir saya sekarang ini adalah staf SDM, yang mana tepat tanggal lahir saya Lamongan ya 10 November 1970. Mungkin jabatan Pak Sulam yang pernah dijabat di SMK Negeri 1 Surabaya. Terima kasih Pak Juli. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, selama saya berada di atau mengajar di SMK Negeri 1 Surabaya sejak tahun 2008, ya, posisi jabatan yang pernah saya dapati minimal dimulai dari wali kelas, ya. Hampir semua posisi yang ada di SMK Negeri 1 Surabaya sudah pernah saya rasakan, sebagai kepala lab, sebagai kakomli, sebagai staf SDM. Begitu pula tahun 2016 saya itu pernah terlibat langsung proses pembuatan atau berdirinya LSP, sehingga berdirinya LSP tahun 2016, bahkan saya sempat menjadi ketua LSP. Kemudian yang paling berkesan lagi adalah berdirinya BLUD di SMK Negeri 1 Surabaya tahun 2018. Itu saya terlibat dalam proses pembuatannya, bahkan seleksi pengujian dokumen-dokumen yang harus dibuat untuk diakuinya sekolah SMK Negeri 1 Surabaya sebagai sekolah BLUD yang terdiri dari 20 sekolah se-Provinsi Jawa Timur. Pertanyaan selanjutnya yaitu motivasi atau dorongan mengapa Pak Sulam mencalonkan diri sebagai Waka Hubinmas. Begini Pak Yuli, bagaimana telah saya sampaikan tadi, hampir semua posisi yang ada di SMK Negeri 1 Surabaya ini sudah pernah saya rasakan, tinggal satu, ya.
sebagai wakil kepala SMK Negeri 1 Surabaya ini yang belum pernah. Walaupun dulu di sekolah swasta sudah pernah, tapi untuk di SMK Negeri 1 Surabaya ini saya ingin mencoba untuk mengikuti pencalonan pemilihan wakil kepala sekolah bidang Ubinmas ini, dengan harapan saya bisa menjadi manusia yang baik, karena manusia yang baik adalah manusia yang bermanfaat di mana berada, di mana kita berada di lingkungan tersebut. Itu Pak Yuli. Ya, baik Pak Sulam. Jika Pak Sulam nanti terpilih, apa yang harus dilakukan untuk SMK Negeri 1 Surabaya? SMKN Negeri 1 Surabaya ini sekolah yang besar, sekolah yang luar biasa, ya. Dan kita tahu semuanya bahwasanya visi dan misi SMK Negeri 1 Surabaya juga begitu hebat, ya. Sebagai wakil kepala sekolah nanti tentunya kita dukung sepenuhnya program-program atau cita-cita yang sudah dicanangkan oleh pimpinan atau kepala sekolah, yang sebagaimana telah kita ketahui bersama, Bapak Kepala Sekolah sudah menggembar-gemborkan sekolah SMK Negeri 1 Surabaya yang berasa mall itu. Lah, sebagai wakil kepala sekolah tentunya harus bisa untuk mensukseskan, ya, keberhasilan dari program yang telah dicanangkan oleh pimpinan atau kepala sekolah. Baik Pak Sulam, ini pertanyaan terakhir, yaitu jika ada program kegiatan yang butuh anggaran besar, tetapi ternyata di dana sekolah itu anggarannya kecil, kira-kira bagaimana solusinya? Itu, maaf Pak Yuli, itu adalah pertanyaan klasik, ya, yang sudah biasa terjadi di mana saja berada, termasuk di sekolah sebesar SMK Negeri 1 Surabaya, ya. Walaupun kita sekolah besar, kita juga punya dana besar, tapi dengan program yang besar itu, dana yang besar itu terasa kecil. Lah, disinilah kita perlu koordinasi, ya. Kata kuncinya adalah koordinasi dengan waka-waka, dengan kepala tata usaha, dengan Bapak Kepala Sekolah, ya, dengan bendahara, pemegang pengendali keuangan, ya. Kita buatkan skala prioritas tentunya yang kita dahulukan, ya. Sehingga program yang sudah kita susun berdasarkan skala prioritas dengan keterbatasan dana, maka semua program-program itu bisa terlaksana dengan baik. Sehingga kalaupun nanti ada program itu karena keterbatasan dana, ya kita tunda pelaksanaannya, tidak harus tahun itu juga, tapi ya berdasarkan skala prioritas itulah kita melaksanakan kegiatan tersebut karena keterbatasan dana. Baik Pak Sulam, 3 kata untuk audiensi, silakan Pak Sulam. SMK Negeri 1 Surabaya kuat. Ya, terima kasih Pak Sulam. Assalamualaikum Pak Suratman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Suratman? Alhamdulillah Pak Juli, sehat-sehat Pak Juli. Baiklah Pak Suratman, untuk mengawali podcast kali ini, silakan Pak Suratman menyampaikan perkenalan diri. Dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kepada seluruh warga SMK Negeri 1 Surabaya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Bapak Suratman. Saya sekarang mengajar di SMK Negeri 1 Surabaya pada konsentrasi keahlian Teknik Komputer dan Jaringan. Adapun pengalaman saya selama ada di SMK Negeri 1 Surabaya, saya dimulai dari bawah, yaitu pengalaman yang pertama saya menjadi ketua lab atau kaleb di konsentrasi keahlian TKJ kurang lebih selama mulai 2013 hingga 2022.
Kemudian di tahun 2023 saya mendapat amanah untuk menjadi ketua program keahlian di konsentrasi keahlian TKJ. Selanjutnya di tahun 2023 yang sama saya mendapat kesempatan untuk menjadi staf kesiswaan. Adapun pengalaman yang lain yaitu saya menjadi seorang asesor kompetensi, kemudian saya juga pembimbing LKS, lomba LKS yang mana bisa mengantarkan sampai ke tingkat nasional. Dan juga ada satu prestasi yang pernah saya raih di tahun 2015, yaitu saya juara 1 lomba guru yang diadakan oleh Provinsi Jawa Timur, yaitu lomba terkait pembuatan website yang bertempat di Sidoarjo. Mungkin itu Pak Juli. Baik Pak Suratman, ada beberapa pertanyaan yang perlu dijawab. Yang pertama, motivasi atau dorongan apa Pak Suratman mencalonkan diri sebagai Waka Hubinmas? Baik, silakan. Terima kasih Pak Juli. Adapun motivasi saya yaitu yang pertama karena saya sudah pernah menjalani keahlian saya mulai dari bawah tadi. Untuk itu mungkin itu salah satu bekal saya dan mungkin juga prestasi yang bisa saya berikan untuk SMK Negeri 1 Surabaya serta yang selama ini membimbing peserta didik yang sampai juara seperti itu. Mungkin itu salah satu motivasi dari saya. Yang berikutnya adalah saya juga seorang yang sudah lulus guru penggerak. Nah, di guru penggerak itu kan ada yang namanya nanti kita punya jargon ya, yaitu bergerak, tergerak, menggerakkan. Yaitu tergerak untuk apa? Sebagai seorang pemimpin, kita tergerak untuk mengambil kesempatan selagi mampu. Nah, saat ini saya diberi kesempatan, dan menurut saya mampu, maka saya ambil kesempatan itu untuk mencalonkan diri sebagai Waka Humas. Kemudian bergerak, yaitu saya akan memulai dari diri saya sendiri, memberikan contoh, kemudian kami akan berkolaborasi dengan SMK Negeri 1 dalam artian warga SMK Negeri 1 Surabaya, mulai dari guru, karyawan, dan semuanya ada di SMK Negeri 1. Yang berikutnya menggerakkan, artinya sebagai seorang pemimpin saya harus mampu merangkul warga SMK Negeri 1 Surabaya mewujudkan visi misi dari SMK Negeri 1 Surabaya, yang mana saya masih ingat Pak Anton itu pernah memberikan tujuan beliau ada di SMK Negeri 1 sekarang itu SMK Negeri 1 berasa mall seperti itu. Nah, untuk itu visi misi berikutnya yaitu saya akan mencoba merubah apa yang sekarang di SMK Negeri 1 Surabaya masih kurang saya rasa di medsosnya. Nah, medsosnya itu kan justru sekarang era digital semua serba medsos. Jadi kita nanti menghidupkan medsosnya. Kita berdayakan SDM yang ada di SMK Negeri 1 Surabaya, mulai dari peserta didiknya, kemudian guru-gurunya, supaya apa? Supaya SMK Negeri 1 lebih berwarna dan lebih bervariasi di kehidupan siklus kesehariannya di SMK Negeri 1 Surabaya. Yang ketiga, yang jelas nanti kami atau saya akan berkolaborasi juga dengan warga SMK Negeri 1 Surabaya. Kita menggiatkan lagi yaitu rasa kekeluargaan di SMK Negeri 1 Surabaya. Mungkin itu Pak Juli. Baik Pak Suratman, ini pertanyaan yang selanjutnya. Apa yang akan dilakukan jika Pak Suratman terpilih menjadi Waka Hubinmas? Baik. Ketika nanti saya terpilih menjadi Waka Humas, maka langkah yang akan saya lakukan adalah yaitu saya akan mewujudkan yang pertama yaitu kekeluargaan yang erat di SMK Negeri 1 Surabaya. Kemudian yang berikutnya tadi akan menghidupkan kembali medsos SMK Negeri 1 Surabaya untuk supaya up to date
akan informasi yang ada di SMK Negeri 1 Surabaya. Yang berikutnya saya juga akan mewujudkan yang namanya IKA Alumni SMK Negeri 1 Surabaya. Begini itu. Yang keempat, yang jelas kita harus go internasional. Yang jelas kita harus tetap bekerja sama dengan ya tadi hubungan dengan internasional, dengan negara-negara lain. Iya. Baik, pertanyaan terakhir Pak Suratman. Jika ada program kegiatan yang butuh anggaran yang besar, tetapi kenyataannya di anggaran atau dana sekolah ini terbatas atau sedikit, Baik. apa yang dia harus dilakukan? Baik Pak Juli. Ya, dengan anggaran yang sedikit tadi, saya sesuai dengan program pemerintah yaitu efisiensi, maka dengan adanya dana yang ada itu kami akan memaksimalkan kegiatan yang ada sesuai dengan dana yang ada tersebut. Ya, cukup ya. Ya, Pak Baik, yang terakhir Pak Suratman, 3 kata untuk para audiens, silakan. Untuk saya yaitu bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Mohon dukungannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Suratman atas podcastnya. Assalamualaikum Pak Winarsono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Pak Winarsono. Alhamdulillah, tanggal muda Pak. Baiklah. Baik Pak Winarsono, pada podcast kali ini kesempatan pertama silakan Pak Winarsono untuk memperkenalkan diri. Ya, insya Allah semuanya sudah kenal ya. Saya Winarsono, lahir di Trenggalek tahun 70, jadi sekarang sudah 55, hampir 55 karena bulan September. Saya sebelum di SMK 1 saya berkiprah di sekolah swasta dulu. Lalu tahun 2008 itu, bersama-sama Pak Yuli juga ya, itu masuk di SMK 1. Dan berproses bersama SMK 1 dengan berbagai dinamika dan suka dukanya. Kalau di sini ya saya pernah yang di level manajemen, saya pernah di staf Hubinmas juga. Lalu yang di luar itu saya di OSIS, di pembina OSIS, bukan di OSIS ya, nanti dikira pengurus OSIS, pembina OSIS. Dan keterlibatan lain karena ya cukup lama. Kemudian pada waktu itu SMK 1 masih RSBI Pak Yuli. Saya berterima kasih, alhamdulillah mendapat kesempatan untuk lanjut studi S2 itu dengan gratis dan dapat sangu. Yaitu gara-gara saya di SMK 1 waktu itu RSBI. Kalau enggak ya mungkin ceritanya enggak juga gitu. Mungkin itu Pak perkenalan singkat. Baik. Ada beberapa pertanyaan Pak Win yang perlu dijawab. Pertanyaan pertama yaitu motivasi atau dorongan apa Pak Winarsono mencalonkan diri sebagai Waka Hubinmas? Saya sempat beberapa kali pencalonan itu tidak ikut, itu karena saya merasa masih ada kesempatan ke depan itu. Nah sekarang ini saya melihat sudah sampai pada last minute, pilihannya adalah sekarang atau tidak sama sekali. Nah lalu motivasi yang kedua adalah saya ingin memberikan sesuatu yang barangkali ketika saya bisa memberikan sesuatu yang berguna di tempat yang belum pernah saya rasakan ini. Saya punya keyakinan ke sana gitu. Ya cukup ya. Baik Pak Win, pertanyaan selanjutnya, jika Pak Winarsono terpilih menjadi Waka Hubinmas, apa yang harus dilakukan? Begini Pak Yuli, saya tidak pada kualifikasi sebagai Superman atau Ultraman yang bisa simsalabim dan sebagainya. Saya punya keyakinan kuat bahwa di SMK 1 dan saya yakin kita yang
bisa merasakan itu ada value yang sudah mapan, sudah bahasa Inggrisnya sudah well established lah. Ada budaya yang sudah terlembaga cukup kuat. Jadi saya tidak akan berhadapan-hadapan dengan itu, tidak akan berjanji mengubah kultur dan nilai-nilai yang ada di situ. Saya akan menyediakan diri saya berada dan ikut dalam nilai-nilai, dalam budaya-budaya yang sudah mapan itu. Lalu kontribusi saya di mana? Kalaupun ada kontribusi atau solusi, itu sifatnya adalah teknikal. Tidak akan mengubah value yang sudah terlembaga di sini. Tidak akan mengubah kultur SMK 1. Saya siapa? Saya bisa apa? Kan gitu. Ya. Jadi biar sistem yang menggerakkan saya, yang mengarahkan saya. Baik Pak Winarsono atas jawabannya. Pertanyaan terakhir Pak Winarsono. Oke. Jika ada program kegiatan di Hubinmas di mana kegiatan tersebut membutuhkan anggaran yang besar, tetapi ternyata anggaran yang ada atau di dana yang dari sekolah ini terbatas atau kecil, apa yang harus dilakukan? Saya punya keyakinan ini, lagi-lagi karena saya guru bahasa Inggris ya, saya ingin memberikan pepatah bahasa Inggris. When there is a will, there is a way. Jadi ketika ada kemauan, ada tekad yang kuat, pasti ada jalan. Dan biaya itu hanya salah satu kendala. Artinya ke depan itu akan ada banyak kendala. Itu kayaknya sudah menjadi hukum alam. Kalau kita kemudian menyerah pada kendala, ya selesai sudah. Nah, tapi kalau kita punya keyakinan bahwa yang kita rencanakan itu baik, bermanfaat, ada kegunaannya, maka persoalannya teknisnya adalah bagaimana kita mensiasati hambatan itu. Tidak lantas kita waduh nggak ada ininya, ya udah nggak usah dijalanin gitu. Saya kira kalau kita punya kemauan yang kuat, when there is a will, there is a way, pasti ada jalan. Cukup Pak Win. Baik, yang terakhir 3 kata untuk para audiens, silakan. Untuk audien semua ya. Satu, bahagia itu tanpa syarat. Yang kedua, menjemput takdir. Artinya semua punya jatahnya sendiri-sendiri gitu. Yang ketiga, nothing tulus. Dah. Baik, terima kasih Pak Win atas podcast pada siang hari ini. Tetap sehat selalu. Amin. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Win. Oke.